Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya dari kelompok 8 Muhammad Tanif Zaki Prasetyo akan menjelaskan tentang sebuah pemikiran hermeneutika menurut F.D.E. Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Langsung saja kita ke pembahasan. Dilthey mengungkapkan bahwa yang disebut dengan ilmu hermeneutika itu adalah suatu sifat esensial historis yang mana berarti untuk memahamkan apa saja yang berada dalam ranah sejarah yang tidak bisa terlepas dari filsafat. Namun pada teori Dilthey ini ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yakni natural science and human science, yang berarti alam tidak akan mampu dipahami oleh manusia karena alam bukanlah hasil dari manusia sendiri. Namun sebaliknya, manusia dapat memahami hidupnya sendiri karena manusia berhubungan dengan dirinya sendiri, serta pemahaman diri sendiri itu tidak dapat terlepas dari manusia umumnya. Nah, ilmu hermeneutika Dilthey dibagi menjadi beberapa bagian, yakni ada 3 bagian: pengalaman, ekspresi, dan pemahaman. Pengalaman menurut Dilthey adalah bukan sesuatu hal yang bukan dihasilkan melalui refleksi. Pengalaman yang ia maksud itu adalah sebuah pengalaman hidup yang mana seseorang itu bertemu langsung atau menghadapi kehidupan. Dalam arti lain, seseorang itu bersentuhan langsung dan kenyataan hidup mereka sendiri, baik itu mereka berhadapan secara langsung ataupun masih dalam bentuk transposisi. Yang kedua, ekspresi. Ekspresi yang bisa kita sebut dengan sebagai abstrak. Konsep ini digunakan tidak wajib secara langsung dalam mengasosiasikan Dilthey, karena subjek dan objek sudah dibentuk dalam sebuah konsep. Bagi Dilthey, pembentukan perasaan seseorang itu merupakan sebuah ekspresi dan bukan merupakan sebuah pembentukan perasaan seseorang. Yang ketiga, pemahaman. Verstehen memiliki makna yakni suatu eklaran yang mana bisa dibandingkan dalam sebuah kata yang bermakna menjelaskan. Biasanya digunakan sebagai untuk sesuatu yang bersifat pasti. Dalam arti lain, Verstehen ialah sebuah pemahaman yang tidak hanya mempunyai sifat berpola pikir, namun juga dapat kompleks seorang manusia dalam cakupannya. Metodis hermeneutika Dilthey. Menurut Wilhelm Dilthey, manusia itu bukanlah sekedar makhluk berbahasa saja, namun manusia itu adalah makhluk yang merupakan seorang pemikir. Nah, perlu kita ketahui, awalnya manusia itu tidak pernah hidup hanya sebagai makhluk yang mempelajari tentang bahasa saja, dan juga tidak hanya menjadi makhluk eksistensial, menulis dan membaca, yang mana kemudian semua itu dipahami dan melakukan penafsiran. Namun manusia lebih dari itu. Manusia adalah makhluk yang memahami dan menafsirkan akan aspek dalam kehidupannya. Dilthey berpandangan bahwa suatu landasan seperti ini adalah sebuah historis yang mana ia sangat mempertimbangkan pengaruh perkembangan pikiran pengarang ke dalam masalah eksternalnya. Pengoperasian hermeneutika Dilthey. Sebuah pendapat atau ilmuwan guna untuk pemahaman objek yang dipelajari bersifat fisik, sedangkan manusia itu tidak seperti sebuah objek yang biasa. Perlu kita ketahui bahwa ilmuwan itu hanya bisa sekedar memahami manusia, bukan untuk mengetahui. Dan perlu kita ketahui, dalam sebuah ilmu yang pasti, pendapat akan berhenti di suatu kesimpulan tertentu, sedangkan interpretasi hermeneutika bersifat dapat berkembang dan kompleks. Adapun ilmu menurut Dilthey, yakni ada 3 dalam prosesnya, yakni memahami suatu gagasan pelaku asli dan sudut pandangnya, memahami pemikiran penulis serta gagasan pada hal-hal yang secara langsung berkesinambungan dengan peristiwa historis, dan menilai peristiwa-peristiwa saat sejarawan itu hidup yang mana peristiwa tersebut berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Hermeneutika Schleiermacher. Hermeneutika menurut Schleiermacher adalah sebuah alur atau jalan yang mana untuk
menjelaskan berbagai konteks masalah dalam suatu interpretasi yang berkaitan. Dalam hal ini, kita dapat simpulkan bahwa tolak ukur sebuah pemikiran hermeneutika skill major, yakni suatu pemahaman yang mengungkapkan baik berupa lisan atau lisan yang artinya dalam setiap kegiatan memahami, akan selalu ada pembicaraan yang saling berkaitan, serta ada konversi pembicara dan pendengar yang saling berkaitan satu sama lain. Schleiermacher berpendapat bahwa tugas hermeneutika ialah menginterpretasikan gramatika dan psikologi. Maka dari itu, pernyataan yang harus dipahami dan yang dengan pemahaman suatu kejiwaan, pemberlakuan kepemahaman seorang manusia itu paham atau identik mengalami proses mental dari penulis tersebut, dan tidak ada perbedaan antara cara waktu membaca teks yang ditulis oleh pengarang dengan waktu. Kesimpulan, ilmu hermeneutika adalah ilmu yang menjadi suatu jenis pemikiran dari para pemikir atau filsuf yang mempelajari tentang interpretasi makna, yang mana makna tersebut terkandung dalam sebuah konteks kebahasaan yang menerangkan apa yang tidak dapat dipahami serta mengerti dengan cara penerjemahan ke dalam satu konteks bahasa yang memang mudah dipahami. Dan pada akhirnya banyak sekali para pemikir yang mempelajari ilmu ini, diantaranya F.D.A. Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey, yang mana keduanya sama-sama mempunyai konseptualitas dalam mendalami serta menginterpretasikan sebuah makna yang terkandung dalam sebuah ilmu hermeneutika ini. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.